Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas Pi Network, teman-teman, dan kalau kita lihat per video ini saya buat, kondisi market lagi terjun ya. Kalau kita lihat Bitcoin ya, hampir 3% ya terjadi penurunan dalam satu hari saja. Ya, kalau kita lihat Bitcoin sekarang di posisi 113 ribuan ya. Dan ya seperti biasa ya, Bitcoin domination itu masih sangat-sangat patut diperhitungkan. Kenapa ya? Karena kalau kalian lihat ini ketika terjadi koreksi hampir 3%, semua dalam 24 jam ini jungkir semua, teman-teman ya. Bisa dibilang 99% semua aset kripto ya terjadi penurunan signifikan ya ketika Bitcoin bergerak turun hampir 3%. Bahkan kalau kita lihat di sini Fear and Greed Index melemah sampai ke 45 ya. Market cap-nya juga jungkir 3,17% ya. Tepatnya di 3,81 triliun dolar. Biasanya bermain di 4 triliun dolar ya, kira-kira gitu. Nah, di video kali ini saya bakal bahas Pi Network. Lama saya nggak buka PiScan dan setelah saya buka saya pikir sudah selesai untuk unlock. Ternyata tiap hari masih ada unlock token Pi Network ya. Ini miris menurut saya dan ini yang membuat saya tidak saya tidak merasa relevan ya untuk membeli atau mengadopsi Pi Network untuk saat ini ya. Ingat ya, untuk saat ini. Jadi kalau kalian tanya jadi sudah nggak nyimpen Pi coin ya, enggak ya untuk saat ini sekali lagi. Tapi untuk ke depan kemungkinan saya akan tampung ya. Karena kalau saya lihat data dari Pi scan ya, jadi unlock datanya sudah ada ya, dan ini selalu ada, kalian bisa cek unlock data table ya. Di sini setiap hari dia menjual ya, atau unlock, sorry bukan menjual ya. Ya, kalau menjual otomatis kan diperdagangkan. Kalau unlock ini berarti menambah sirkulasi supply ya. Kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman coba pelajari sirkulasi supply itu seperti apa ya. Di tanggal 20 Agustus hari ini saja mereka akan unlock sekitar 5.400.000-an koin. Itu value USD-nya atau kalau kita hitung secara USDT ya, itu hampir 2 juta dolar. Ini 1,8 juta dolar ya. Dan nanti tanggal 21, 22, 23 jadi setiap hari teman-teman ya mereka melakukan unlock token ya atau unlock coin. Jadi buat teman-teman semuanya kalau kita berbicara kenaikan ya kemungkinan akan melambat karena lebih besar yang dilepas daripada yang dibeli atau yang ditahan, kira-kira gitu ya. Nah, ini faktor yang menurut saya perlu kalian ketahui, kira-kira gitu. Apalagi kalau kita lihat untuk data yang keluar di sini, Pi Network ini lanjutkan penurunan menuju titik terendah historis di tengah tekanan jual yang kuat. Ya, orang mulai sadar ya bahwa ngehold Pi Network di saat ini belum bisa dikatakan bijak ya, kira-kira seperti itu ya, karena kalian ngehold sedangkan yang lain ini sedangkan data unlocknya kencang per hari itu dilepas ya atau per hari itu dijual ya, kira-kira gitu teman-teman. Jadi kurang efisien untuk saat ini jika kalian ngehold Pi Network dalam jumlah banyak. Mungkin kalau kalian ya ngehold cuma setara 50 dolar ya silakan ya, kira-kira gitu ya, dan lupain aja. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau update atau saya mau remind ke teman-teman semuanya ya. Kalau token 6900 ini masih sedang mengadakan pre-sale ya. Kalau kita lihat per video ini saya buat harganya itu ada di harga 0,0070 atau let's say 0,007 ya per satu koinnya ya. Oke, cara belinya cukup mudah ya. Link sudah saya sertakan di deskripsi ya. Teman-teman tinggal konekin wallet aja seperti ini ya. Kalian tinggal pilih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di video kali ini saya bakal contoh pakai MetaMask wallet ya. Setelah itu ya kalian tinggal konekin aja ya, hubungkan, ini sudah connect ya. Dan di sini kalian tinggal lihat ya ada beberapa jaringan seperti Ethereum dan jaringan BSC ya. Contoh kita pakai jaringan BSC ya. Kalian nanti tinggal pilih koin BNB, Tether atau USDC ya.
Contoh kali ini kita beli dengan BNB ya teman-teman ya. Kalau 0,12 nanti kalian akan dapat sekitar 1476 token ya. Setelah itu kalian tinggal pencet beli tokennya aja ya. Jadi cara belinya cukup-cukup simpel dan cukup-cukup mudah ya. Tapi sekali lagi di sini nggak ada paksaan ya. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tidak ada paksaan sama sekali teman-teman. Ini hanya sekedar update ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman juga harus ketahui ya. Seperti apa koin ini teman-teman ya, mereka sudah jelaskan di sini ya, kalian bisa pelajari ya. Di sini kalau kita lihat ya bentuk websitenya mereka buat seperti zaman-zaman Pentium, zaman-zaman jadul ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sudah diaudit oleh CoinSold dan Solid Proof ya. Jadi sudah diaudit. Dan kalau kita lihat untuk tokenomiknya juga dia sudah share di sini. Untuk 40% dia bagi untuk pemasaran token ya, 15% untuk Vibe coding development, 5% untuk imbalan staking atau staking reward, teman-teman, 10% untuk Vibe liquidity, 24,9% dia sudah melepaskan ya untuk apakah yang punya lumba-lumba, dalam arti gini, yang membeli porsi sedang ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu well, jadi posisi lumba-lumba, kira-kira seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat di sini 0,007% untuk Moonback ya, mereka prepare itu juga ya. Cara membeli sudah saya jelasin tadi teman-teman ya. Dan ya kurang lebih seperti ini ya, mereka bikin websitenya itu seperti website jadul ya. Jangan lupa juga kalian untuk cek ya update mereka di Twitter mereka dan di Instagram mereka ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut di berita utama teman-teman. Ya, kalau kalian berharap untuk cuan di beberapa bulan kemudian, di beberapa minggu kemudian, saya rasa kurang efisien teman-teman ya. Karena saya berbicara berdasarkan data ya yang ada di PayScan. Bahkan kalau kita lihat di September tanggal 2 ya, 2 September ya, itu data menunjukkan teman-teman kencang banget ya, unlocknya itu sekitar 13,7 million dolar ya tentunya teman-teman. Sorry, koin ya. Dan kalau value dolarnya ada di 4,7 juta dolar. Ya ini banyak banget ya, kira-kira gitu. Nah, di sini coba kita akan lihat teman-teman ya, dari data ini teman-teman ya. Jadi Picoin ini menghadapi momentum penurunan kuat dan penurunan pasar yang lebih luas dari hari ini ya. Ini membebani harga dari PyToken ya. Ini mengalami penurunan 4%, mendorongnya di bawah level support kritisnya di 0,37. Jadi level kritis itu 0,7, sedangkan kalau kita lihat harga update saat ini ya, Pi Network itu ada di harga 0,34. Bahkan di level kritisnya dia sudah di bawah supportnya ya, bisa dibilang seperti itu. Padahal orang berharap ya sekritis-kritisnya penurunan ya, level support itu ada di 0,37. Tapi jebol ke bawah ya. Sekarang di 0,34 ya. Penurunan dalam 24 jam ini 4% ya, dalam satu minggu 10%. Kita lihat untuk chartnya teman-teman ya. Saya mau bikin buat technical analysis ya, semoga saja cocok ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini saya ambil chart ya yang daily ya. Teman-teman bisa lihat ini penurunannya terjadi terus-menerus ya. Kalau kita lihat dari 2025 ya, bulan 5 tanggal 14 sampai saat ini ya, ini sentimennya teman-teman tidak pernah naik ya. Sentimennya dari 1,2 ini ya, itu belum tersentuh lagi ya, itu sampai di posisi saat ini di 0,34 ya. Jadi ya bisa dibilang orang-orang pun sudah menyadari ini ada tanda bahaya ya, dan sekali lagi ya tanda bahaya itu datang dari PayScan-nya sendiri ya, karena PayScan ini kita bilang sama seperti BSC scan ya, jadi dia bisa nge-track sendiri ya koin mereka ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, selain data unlock ya, pemegang terbanyak ya, ini data unlock, data pasti teman-teman ya. Jadi hari ini akan ada unlock sekitar 5.400.000 koin, besok akan ada unlock 4,8. Dan sekali lagi ini tidak dijual ya, ini ada yang jual ada yang enggak, karena ini adalah menambah sirkulasi supply ya, kira-kira seperti itu. Nah, bukan cuma itu, kalau kita lihat ya, CEX ya, atau Centralized Exchange ya, dan Core Team ya, masih megang banyak ya. Kalau kita berbicara Centralized Exchange atau CEX ya, mereka pegang paling banyak OKX ya, Bitget, Maxi, GetIO, Pionex dan lain-lain ya.
Ini megang banyak, ini agak sedikit mengobati ya. Oh berarti Exchange masih pegang banyak ya. Kalau kita lihat di sini balance-nya mereka saja 29 juta Pi Network ya, ada yang di 139 juta dan masih banyak lagi ya. Tapi tidak kalah juga Pi Foundation ya. Mereka pegang banyak juga ya, 52 juta ya, 15 juta ya. Jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan holder lah menurut saya seperti itu ya. Jadi saran saya saja teman-teman, buat teman-teman semuanya kalau kalian masih punya Pi Network ya, ketika ada kesempatan untuk ingat ya, ketika ada kesempatan kalian untuk selling ya, silakan kalian jual dulu ya karena ini masih tetap akan terjadi penjualan. Ini saya time frame hour saja ya, per 1 jam saja kalau kita lihat ini sentimennya turun, apalagi jauh ya, kalau saya ambil di sini ini dari bulan 8 ya, bulan 8 Agustus ya, bulan 8 tanggal 18 teman-teman bisa lihat ya, ini bisa dibilang ya sentimennya turun ya karena sangat-sangat kelihatan ya. Contoh kita lihat ya, bentar. Kalau kita ambil dari sini saja teman-teman ya, ya. Nah, ini jelas sekali teman-teman ya, terjadi penurunan. Tidak ada angle-angle yang menunjukkan perbalikan tren ya. Ya trennya tetap tren bearish kira-kira seperti itu. Bahkan setiap apa namanya, setiap periodenya teman-teman bisa lihat di sini penurunannya selalu lebih rendah dari penurunan kemarin ya. Jadi masih biris menurut saya, yaitu faktor utama mungkin ketakutan yang ada di sini ya. Founder megang dari foundationnya 1 sampai 14 ini megang banyak, dan kalau kita lihat unlock token ya ini selalu ada per harinya ya selama 1 bulan ini ya, dari tanggal 20 Agustus sampai 18 September nanti itu akan ada terus unlock, kira-kira seperti itu ya. Jadi buat kalian teman-teman semuanya jangan terlalu banyak koin Pi Network ya. Ya bisa dibilang ya bakal lebih rendah lagi harganya menurut saya seperti itu ya. Apalagi diganggu dengan GCV. Wah, ini parah banget ya. Oke, kira-kira sampai di sini, semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya.